Mungkin ada di benak saudara pertanyaan, kajian filsafat hukum itu sudah mulai sejak kapan? Kalau ditelisik dari sejarah perkembangan utamanya sejarah filsafat barat, filsafat hukum ini munculnya bersamaan dengan munculnya pola-pola pemikiran kritis yang kemudian dikenal sebagai sebuah disiplin yang namanya filsafat. Sehingga kalau misalnya kita memakai kategorisasi, periodisasi sejarah ala filsafat barat, filsafat hukum sudah mulai muncul sejak zaman Yunani. Abad tengah juga ada. Kemudian pada abad-abad Renesan, pasca Renesan 17-18 ada, 19 semakin berkembang, dan 20 semakin kompleks problem yang kemudian diangkat. Jika ditelisik, ciri-ciri pokok pemikiran filsafat hukum barat pada masa Yunani ini memang masih lekat dengan perspektif etika sosial, yang di situ hukum itu didudukkan sebagai perangkat untuk mewujudkan berlakunya norma-norma sosial tertentu yang biasanya memang kemudian terkait dengan konsep manusia sempurna tertentu. Misalnya kita bisa merujuk pada Plato yang meninggalkan jejak terkait dengan pemikiran tentang hukum, yang di situ dia menekankan, masih agak berkelindan kuat sekali dengan filsafat politik normatif, bahwa negara itu ya mestinya diatur sebagaimana bagian dari manusia, kepala, dada, dan kaki, pikiran, keberanian, dan kemudian keterampilan, yang itu kemudian dibagi menjadi stratifikasi sosial ala Plato. Walaupun nanti dalam periode tuanya Plato sempat menggagaskan tentang sensus komunis, tentang gagasan masyarakat komunis purba, itu justru malah Plato yang tidak ada kepemilikan pribadi. Di situ hukum bagaimana? Oleh Plato hukum itu direkatkan pada kepala, yang di situ ya karena Plato seorang filsuf, dia mengandaikan adanya geng philosophers. Jadi raja itu adalah filsuf yang bijak, sehingga hukum itu dilekatkan pada pribadi raja yang bijak. Yang ini agak sedikit ditentang oleh muridnya Aristoteles, yang menyatakan bahwa tetap apa yang namanya masyarakat itu harus dikendalikan. Tetapi Aristoteles tidak percaya pada kebijakan satu orang. Disitulah kemudian Aristoteles menekankan kedudukan manusia sebagai makhluk yang rasional. Tapi Aristoteles pun dalam bahasa tertentu sesuai dengan konteks zamannya, mungkin kalau dilihat dari pernyataan sekarang agak kejam, karena sebenarnya mendidik masyarakat itu dilakukan dengan etika dan hukum, dan kalau tidak bisa dididik ya dimusnahkan saja. Tapi itu konteks zaman itu, ketika masyarakat Yunani konsepnya masih masyarakat polis, masyarakat kota, masyarakat, lebih tepatnya mungkin secara visual masyarakat kota beteng, yang di situ dulu yang namanya Yunani, Athena dan sebagainya itu selalu dikelilingi oleh tembok pelindungan, yang di dalam itu adalah masyarakat beradab dengan norma-normanya, sedangkan di luar tembok itu adalah masyarakat barbar, masyarakat yang tanpa norma. Itulah yang dulu kemudian agak membedakan sedikit antara pemikiran Plato dan Aristoteles. Kalau Aristoteles kemudian lebih empiris, sedangkan kalau Plato lebih idealis. Plato muda lebih idealis, Plato tua itu realis. Yang realis inilah yang kemudian diikuti jejaknya dan dikembangkan oleh Aristoteles, yang kemudian kita tahu
bersama. Dia adalah bapak beberapa ilmu, utamanya misalnya biologi dan logika. Dan logika Aristoteles ini baru dikoreksi oleh Whitehead Russell itu awal abad 20. Baru dikoreksi awal abad 20. Jadi dilihat dari perkembangannya, memang tema-tema awal filsafat hukum dulu secara historis itu lekat dengan diskursus etika sosial. Bagaimana membangun masyarakat yang baik terkait dengan konsep manusia tentu yang baik. Kemudian pada abad tengah dengan masuknya dan filsafat mendapat kategori filosofia ancilla theologia, filsafat sebagai abdi teologi, utamanya oleh Thomas Aquinas, warisan-warisan Yunani itu dirangkum. Kemudian dengan muatan dan sinar terang dari teologi Kristiani kemudian dibangun, dan dia menyampaikan bahwa hukum itu ada yang menyebut 3, ada yang menyebut 4, ada 4 macam hukum. Yang satu itu lex eterna, hukum abadi, hukum yang ada di pikiran Tuhan. Kemudian lex scriptura, ini kadang-kadang beberapa tidak disebut oleh beberapa ahli. Ini hukum sebagaimana tertulis dalam kitab suci. Kemudian lex natura, hukum alam, hukum yang secara nyata kemudian bisa dipersepsi, bisa dipahami secara rasional, baik yang mengatur alam maupun kehidupan sosial. Misalnya sopo nandur bakal nunduk, itu termasuk hukum alam dalam pengertian lex naturalis ini. Sedangkan kemudian lex humana atau lex humanis ini adalah hukum positif buatan manusia. Thomas Aquinas dengan mengintegrasikan pemikiran-pemikiran hukum, termasuk pemikiran hukum Cicero, tokoh yang satu masa dengan Julius Caesar, yang menggagaskan tentang hukum alam yang universal. Ini Thomas Aquinas itu menggagaskan bahwa ketiga aja lah, 4-nya ini scriptura nanti menimbulkan perdebatan, bahwa ketiga hukum ini harus yang bawah merujuk yang atas legitimasinya. Sebaiknya yang bawah ini merupakan penjabaran dari yang atas. Sehingga dari logika ini, hukum positif yang dibuat manusia tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Hukum alam ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di pikiran Tuhan yang abadi. Jangan dulu dipersoalkan bagaimana Santo Thomas tahu kalau ada hukum dalam pikiran Tuhan. Itu silakan baca Summa Theologia sendiri, buku yang sangat berat. Kemudian gagasan Thomas Aquinas ini pada periode setelah Renaissance dengan berkurangnya dan runtuhnya kuasa gereja atas ilmu dan pengetahuan, itu kemudian orang kembali lagi mempelajari Yunani, dan disitulah kemudian yang sempat muncul itu Hugo Grotius, yang semula hukum alam itu kemudian dimuati unsur teologis oleh Hugo Grotius. Hukum alam yang teologis itu ditanggalkan dimensi teologinya, bahwa hukum alam itu rasional. Diandaikan sebagaimana 2 tambah 2 sama dengan 4, demikian juga Tuhan tidak bisa merubah jahat menjadi baik dan baik menjadi jahat. Jadi itu hukum rasional yang muncul pada zaman Renaissance. Kemudian kita tahu perkembangan berikut itu berkelindan, mulai kemudian dimensi-dimensi filsafat politik lewat John Locke, Thomas Hobbes, Montesquieu, itu kemudian mulai mengenalkan adanya hukum negara, yang itu kemudian kalau ditarik ke abad 19 kemudian abad 20, pengaruhnya ada pada trias politika dan kemudian kajian-kajian terkait dengan hukum negara dan hukum internasional. Pengaruh Hugo Grotius itu kuat kemudian di hukum internasional, kajian-kajian filosofis tentang hukum internasional. Kemudian abad 20 juga itu kalau dilacak nanti bisa sampai pada Immanuel Kant, yang di situ menggagaskan tentang imperatif kategoris.
yang itu sebagai landasan pokok gagasan HAM yang mengerucut akhir abad 19 dan awal abad 20, yang kemudian di akhir abad 20 HAM itu kemudian dilengkapi satu kaki lagi dengan TAM, hak asasi manusia, dilengkapi lagi dengan satu mitra yang mendukung terwujudnya kemanusiaan, yaitu tanggung jawab asasi manusia. Perkembangan filsafat hukum abad 19 itu berkelindan dan beriringan dengan perkembangan ilmu-ilmu sosial humaniora yang banyak diantaranya itu muncul di akhir abad 19 dan kemudian menemukan persemaiannya yang luar biasa, seperti jamur di musim hujan di awal abad 20 dan hingga sekarang ini awal abad 21. Problem-problem yang kemudian dibahas itu juga semakin kompleks seiring dengan mulai kompleksnya tatanan sosial, relasi sosial yang ada di masyarakat. Kalau dulu kejahatan-kejahatan itu mungkin hanya kejahatan murni, pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Kalau sekarang ini lebih kompleks lagi, sampai kemudian masuk pada wilayah privat, misalnya yang sebagaimana kita tahu semua diatur dalam Undang-Undang KDRT. Jadi hubungan suami istri pun sekarang sudah diatur oleh hukum, dan itu kemudian juga menimbulkan problem-problem tertentu yang dikaji juga secara filosofis. Abad 19 ini utamanya memang yang cukup menonjol adalah pemikiran Marx, dan kita tahu tidak ada ilmu sosial dewasa ini yang tidak terpengaruh oleh Marx. Mohon maaf di quote terpengaruhnya. Terpengaruh itu bisa dalam arti mengambil beberapa bagian dari kajian Marx untuk kerangka analisis terhadap realitas sosial, tapi juga pengaruh itu dalam rangka justru menyanggah pemikiran Marx. Dan itu yang kemudian mewarnai, sehingga di filsafat hukum pun kemudian muncul ada aliran filsafat hukum Marxian, teori hukum kritis dan sebagainya, tapi juga berkembang teori-teori hukum liberal di abad 19 dan abad 20 dan sampai sekarang awal abad 21. Sehingga kalau kita rujuk lagi rentang dari Yunani kuno dan awal abad 21 sekarang ini, perkembangan problem filsafat hukum, kajian filsafat hukum itu berjalan beriringan dengan perkembangan peradaban manusia. Dan itulah menegaskan bahwa filsafat hukum sebagaimana bidang filsafat tetap berkaitan dengan eksistensi manusia dengan segala aspeknya.